Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum CS. Tepuk tangan lu dong buat grand final orang muda bicara. Gokil, rame banget. Kenalin, nama gue Jiung. Jadi gue tuh dapat tema lingkungan hidup ya. Sejujurnya gue nggak tahu gitu apa definisi sebenarnya lingkungan hidup. Yang gue tahu gimana caranya agar tetap bertahan hidup. Makanya gue ikut lomba ini. Kalaupun kalah lumayan masih dapat 500.000 buat hidup seminggu ke depan. Tapi ya gue baca di internet masalah lingkungan hidup di Indonesia yaitu polusi udara. Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor ketiga di dunia. Anjir, nih pasti banyak Gen Z pada nge-vape kali ya. Udara jadi bau anggur lu. Kadang bau banana mentol. Tapi ya ngomongin udara ya. Tapi ya makanya gue ikut lomba ini gitu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Dan masalah lingkungan ternyata gue cari tahu pemicunya tuh karena asap kendaraan. Makanya gue setuju ketika kendaraan beralih ke listrik teman-teman. Kendaraan beralih ke listrik supaya mengurangi polusi udara. Cuman masalahnya motor gue sekarang masih pakai BBM. Makanya kalau nanti gue dapat duit 10 juta, uangnya bakal gue pakai buat beli motor listrik. Jadi panitia ngeluarin hadiah nggak sia-sia. Karena tujuannya untuk Indonesia yang lebih sehat. Lumayan tuh buat slogan caleg ya kan. Dan contoh lain dari masalah lingkungan hidup, iya gue tuh pengen banget gitu beli motor listrik. Karena simple, kalau lowbat tinggal dicas. Soalnya nggak perlu capek-capek lagi ngantri di pom bensin. Apalagi semenjak harga Pertamax naik, Pertalite tuh antrinya jadi panjang banget. Saking panjangnya ngalahin antrian haji itu. Iya, karena ngisi Pertalite mahal, ngantri panjang, mau nggak mau gue ngisi Pertamax. Cuma ya gitu, perbandingannya jauh banget. Kita kalau ngisi Pertalite 20.000, kucurannya lumayan lama tuh. Masih bisa ngelihat mbak-mbak pom bensin ngerapiin duit. Kadang cepean taruh di bawah, 2.000-an paling atas, tengah-tengah roti cane. Tapi kalau ngisi Pertamax 20.000, kucurannya cepet banget. Kita nggak sempat ngeluarin duit dari kantong, tangki udah keisi. Kadang gue suka komplain, Mbak ini dari 0 kan? Dari tadi bang, abang ketiduran ngisi bensin. Apa nggak dibangunin sih? Dan contoh lain dari masalah lingkungan hidup yaitu pesatnya pertumbuhan penduduk. Dan di situ ada peran orang tua gue di dalamnya. Karena gue ini anak kelima dari 10 bersaudara. Karena gue baca berita ya, dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk, selain sumber daya terbatas, juga berdampak buat kesehatan mental. Nah ini masalah gue, gimana gak stres? Hampir setiap hari gue sering banget gak kebagian tempat tidur. Soalnya SOP di rumah gue, kalau mau kebagian tempat tidur, azan Isya udah harus ada di rumah. Makanya kadang kalau masih di luar, gue suka nelpon nyokap gue. Siapa tahu masih ada tempat tidur yang kosong buat gue. Gue telepon nyokap gue. Halo mak, gimana masih ada tempat tidur yang kosong apa enggak buat Jiung? Bentar ya Tong, mama lihat dulu catatannya. Dilihat sama nyokap gue. Ya Tong udah penuh, lu sih telat bookingnya. Ada yang check out jam 5 subuh, mau kagak lu? Ya gue gak mau lah. Soalnya gue pernah tidur jam segitu, gantiin bokap gue yang bangun buat sholat subuh. Cuma nyebelin, pas sholatnya selesai gue dibangunin lagi. Orang lain mah enak tidur 7 jam, gue tidur 2 rakaat ya Allah. Udah gitu kamar mandi di rumah cuma ada 1. Kalau mandi pagi pasti antri. Udah gitu gak bisa lama-lama. Gak bisa kayak teman-teman kebanyakan mandi sambil nyanyi, enak kelihatannya. Gue pernah coba mandi sambil nyanyi. Cuma baru lirik awal langsung digedor-gedor sama adik gua. Buruan langsung masuk rapnya aja. Sabar apa kata gua. Udah gitu karena di rumah banyak orang, kalau bawa pacar main ke rumah nggak pernah bisa ngapa-ngapain.
Jangankan cium kening, gue baru ngerangkul aja nih, adik-adik gue ikut ngerangkul. Biar kebersamaannya dapet, apaan sih? Dan tapi alhamdulillah sekarang gue udah menikah teman-teman. Gue udah punya istri dan gue tuh nggak pengen kayak orang tua gue punya anak banyak. Diskusi lah gue sama istri gue. Tapi istri gue ditanya jawabnya nyebelin. Sayang, kita pengen punya anak berapa? Berapa aja dah, sedikasinya aja sama Allah. Bukannya apa-apa, omongan kan doa ya. Kalau Allah ngasih anak selusin gimana? Masalahnya ini ngurus anak bukan ngurus bebek. Kalau ngurus anak boleh di kandang kayak ngurus bebek, jangankan selusin. Sekodi juga gue jabanin gue. Dan upaya gue untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di rumah, salah satunya menghemat pemakaian listrik. Makanya kalau siang lampu selalu gue matiin. TV jarang gue nyalain. Bahkan gue pernah seminggu nggak nyalain apa-apa. Meteran gue kebakar. Di sini ada yang punya kenalan PLN nggak? Udah seminggu bini gue goreng nugget gelap-gelapan. Dan kalau ngomongin soal politik, gue tuh nyari capres yang kriterianya salah satunya tuh humoris. Kayak yang sekarang nih, Pak Jokowi ya udah mau humoris, humble, sepedanya banyak. Gimana nggak banyak, orang tebak-tebakan mulu. Dan tebak-tebakan ini sering banget dipakai dari zaman dahulu buat nyairin suasana. Misalnya Bung Hatta ngasih tebak-tebakan. Ayo mumpung Belanda masih jauh, gimana kita tebak-tebakan dulu? Boleh Bung. Siapa perempuan Indonesia paling nyebelin? W.R. Supratman jawab. Cut Nyadin, salah. R.A. Kartini, salah. Terus Pak Presiden, Insinyur Soekarno angkat tangan. Ayo Pak, siapa perempuan Indonesia paling nyebelin? Anak gua. Iya betul, cucu lu juga ya Ge. Mungkin segitu aja, terima kasih nama gue Ju.